Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Ade Sahlan dengan NIM 231001084. Dan saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2310151. Dan saya Ica Yulianggraini dengan NIM 2311073. Dan saya Sophia Rosita dengan NIM 2311090. Baik. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang face recognition, yang mana berkaitan dengan OpenCV dan lain-lain. Nah, untuk materinya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Anggrek Permata Samara Diva. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu face recognition. Jadi, face recognition ini adalah teknologi pengenalan wajah manusia secara otomatis oleh komputer. Teknologi ini bekerja dengan cara yang pertama itu ada mendeteksi wajah dalam gambar atau video. Kedua, mengekstrak ciri-ciri wajah kayak ada mata, hidung, jarak antar fitur. Yang ketiga, membandingkan dengan database wajah yang sudah tersimpan. Terus yang keempat, menentukan identitas orang jika wajah cocok. Contoh penggunaannya, yang pertama itu membuka kunci smartphone. Terus yang kedua, sistem absensi mahasiswa. Yang ketiga, sistem keamanan CCTV. Dan yang terakhir, verifikasi identitas di bandara. Selanjutnya ada tahapan umum face recognition. Yang pertama itu ada face detection atau mendeteksi lokasi wajah. Yang kedua, fitur extraction atau mengambil ciri wajah. Terus face matching, mencocokkan dengan database. Selanjutnya akan dijelasin oleh Ica. Baik, selanjutnya di sini ada apa sih itu OpenCV? OpenCV adalah library open source untuk pengolahan gambar dan video yang banyak digunakan dalam komputer vision. OpenCV bisa digunakan dengan bahasa yang pertama Python, yang kedua C++, dan yang ketiga itu ada Java. Selanjutnya di sini ada fungsi utama dari OpenCV. Yang pertama itu membaca gambar, yang kedua menampilkan gambar, yang ketiga mengolah pixel, yang keempat mendeteksi objek, yang ketiga face recognition, yang keenam ada mengolah video, yang ketujuh ada mengakses kamera. Library ini biasanya diimport dengan import CV2. Selanjutnya di sini ada materi face recognition atau OpenCV. Yang pertama ada access individual pixel, yang kedua ada read, show and save image, yang ketiga read, show and save video, yang keempat ada capture photo from camera, yang kelima ada capture video from camera. Selanjutnya ada yang pertama, akses individual pixel. Akses individual pixel adalah proses mengakses atau mengubah nilai pixel tertentu pada gambar. Setiap gambar digital terdiri dari pixel-pixel. Untuk gambar berwarna biasanya memiliki 3 channel. Yang pertama B atau blue atau biru, yang kedua G atau green, dan yang ketiga ada R atau red. Kemudian yang kedua, read, show, dan save image. Read, show, dan save image adalah proses dasar dalam pengolahan gambar menggunakan OpenCV. Yang pertama, read image digunakan untuk membaca atau mengambil file gambar dari penyimpanan komputer. Yang kedua, show image digunakan untuk menampilkan gambar tersebut pada layar. Yang ketiga, save image digunakan untuk menyimpan gambar yang sudah diproses ke dalam file baru. Fitur ini biasanya digunakan dalam pengolahan gambar seperti deteksi objek, pengenalan wajah, atau analisis citra. Baik, yang ketiga ada read, show, and save video. Nah, read, show, and save video adalah proses untuk mengolah file video. Yang mana yang pertama, read berfungsi untuk membaca file video dari penyimpanan. Kedua, show video digunakan untuk menampilkan video dengan memproses setiap frame secara berurutan.
Dan yang ketiga, save video digunakan untuk menyimpan hasil video yang telah diproses atau dimodifikasi. Proses ini sering digunakan dalam aplikasi seperti analisis gerakan, pemantauan CCTV, dan sistem keamanan. Lalu yang keempat, ada capture foto from camera. Nah, capture foto from camera ini adalah proses mengambil gambar secara langsung dari kamera atau webcam menggunakan komputer. Nah, sistem akan mengakses kamera, menangkap satu frame gambar, kemudian menyimpannya sebagai file gambar. Fitur ini banyak digunakan pada aplikasi seperti sistem absensi wajah, pengenalan wajah, dan pengambilan gambar otomatis. Lalu yang terakhir ini ada capture video from camera. Nah, capture from video kamera ini adalah proses merekam atau mengambil video secara langsung dari kamera atau webcam. Hampir mirip dengan capture foto, namun bedanya ini adalah video. Kamera akan mengambil gambar secara terus-menerus dalam bentuk frame, kemudian menampilkannya sebagai video secara real time. Nah, teknik ini sering digunakan dalam sistem pengawasan atau CCTV, face recognition, dan aplikasi monitoring atau streaming video. Nah, Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan kode-kode dari materi yang tadi telah dibahas. oke. Import CV2 untuk panggil library OpenCV, cv2._version untuk mengecek versi OpenCV-nya. Kemudian cv2._file untuk mengetahui di mana tempat bagian letak OpenCV-nya. Kemudian di bagian read image. Kemudian untuk read image-nya, di mana ini digunakan untuk membaca sebuah gambar menggunakan OpenCV. Jadi img cv2.imread untuk membaca gambar. Selanjutnya masukkan nama gambar yang akan dibaca, yaitu pisang.jpeg, dan gambarnya akan ditampung di variabel img dan dicek tipe datanya. Jadi gambar ditampung di OpenCV ini dengan tipe data NumPy ND-Array. Kemudian bagian image matrix itu contoh untuk mengecek dimensi matrix, di mana kita memanggil property shape, melihat dimensi gambar menggunakan 3 elemen dalam bentuk tuple. Di unpacking agar nanti tidak perlu dipanggil lagi dan akan terpanggil langsung. Kemudian untuk mengecek ada berapa banyaknya pixel dalam suatu channel, maka dia dikali H dikalikan W. Kemudian untuk mengecek ada berapa banyaknya pixel dalam suatu channel, maka kita akan mengalihkan tinggi dikalikan lebarnya, di mana hasilnya 122.120. Untuk mengecek berapa banyak byte yang ditampung gambar dalam menu property, maka digunakan img nbytes, di mana hasilnya 366.360. Kemudian ada img nbytes dibagi 1024, ini digunakan untuk dikonvert ke KB, yang dibagi 1024. Kemudian untuk mengecek ukuran lainnya, kita bisa menggunakan library OS, di mana kita akan mengimportnya menjadi OS dengan size os.path.getSize. Pisang.jpg nanti dia dibagi jadi 1024. Kemudian email.ndm digunakan untuk mengecek berapa banyak dimensi, yaitu ada 3 dimensi.
Nah, yang berikutnya itu adalah image.min, di mana itu untuk mengecek nilai pixel minimal dimensinya, itu ada 0. Nah, yang berikutnya itu adalah image.max, di mana di sini untuk mengecek nilai pixel maksimalnya, itu ada 255. Kemudian ada image.size, di sini digunakan untuk mengecek ukuran banyaknya pixel 3 layer itu. Kemudian ada untuk menghitung manualnya, kita bisa mengalihkan HK tinggi dikalikan lebar dikalikan dengan channelnya. Kemudian yang berikutnya adalah akses image channel, yaitu untuk mengakses pixel. Untuk mengaksesnya ini kita terlebih dahulu mengakses channel dalam gambar dengan menggunakan teknik numpy slicing. Kode image.shape digunakan untuk mengetahui dimensi gambar, di mana kita dapat mengakses setiap channel warna secara terpisah menggunakan indeks 0 sebagai biru, 1 sebagai hijau, dan 2 sebagai merah. Kode image titik 2,0, di mana titik 2 yang pertama itu untuk semua tinggi dan titik 2 kedua untuk semua lebarnya, dengan indeks 0 itu untuk warna biru. Jadi ketika di run hasilnya akan menjadi 344,355. Begitu pula untuk kode selanjutnya di bawahnya itu untuk mengganti menjadi channel warna hijau, dan hasilnya akan tetap sama 344,355. Begitu juga dengan channel warna merah, tinggal diganti indeksnya menjadi angka 2, hasilnya pun tetap sama. Kemudian akses individual pixel, di mana kita harus mengakses pixel tertentu. Nah, di sini kita menganggapkan saja ada 2 titik koordinat, Y dan juga X, yang dimana jika di run nanti dia akan menghasilkan array berupa 3 nilai warna yang titik koordinatnya itu. 158 ini menunjukkan bahwa dia lebih ke warna merah. Kemudian kita menganggap 200 itu adalah koordinat dari image, di mana nilai pixel pada koordinat 200 dan 200 itu langsung disimpan ke variabel biru, hijau, dan juga merah, blue, green, dan juga red, dengan koordinatnya nanti seperti di hasil itu, di mana warnanya lebih ke hijau. Kemudian ada read dan display image, di mana ini juga sama, dia akan membaca gambarnya. Nah, itu seperti tadi, dia memanggil gambar pisang.jpeg. Nah, namun di sini dia menggunakan teknik GUI OpenCV, di mana kita akan menampilkan gambar tapi dengan label window-nya. Kemudian ada cv2.waitk, ini untuk menambahkan waktu gambar ditampilkan, di mana gambar tidak akan berhenti sebelum kita menekan salah satu tombol keyboard, dan nanti jika sudah tertekan maka dia akan menutup semua jendela Windows-nya. Selanjutnya di sini ada cara menampilkan gambar namun dengan durasi waktu. Di sini ada cv2.waitk, di sini ada 3000, di mana itu adalah. Kemudian di sini yang kedua itu, di sini kita akan menambahkan durasinya dengan menggunakan cv2.imshow pisang.jpg, di mana kita akan menampilkan gambar pisang. Kemudian menggunakan cv2.waitk 8000, itu adalah kilobyte-nya. Nanti dia akan menjadi 8 second, 8 detik. Kemudian ada print result-nya. Situ kemudian destroy all windows. Di sini dia akan tampil selama 8 detik, kemudian dia akan tertutup sendiri nanti jendelanya. Nah, bisa juga kita ganti menjadi 3000. Dia akan tertutup dalam 3 detik. Nah, kemudian ini
tadi kita menekan tombol apa, dia akan diceritahu dengan angka yang muncul di situ. 97 itu menunjukkan bahwa tadi kita menekan tombol A untuk menutup layar jendelanya tadi. Nah, kemudian untuk mengetahui tombol apa saja yang kita tekan tadi, kita menggunakan kode ini. Nah, no di belakangnya, destroy all windows. Nah, di sini kita menekan tombol Z, dia akan menunjukkan tombol apa yang telah kita tekan tadi, yaitu tombol Z. Oke, sekarang kita lanjut menggunakan Matplotlib, yang mana ini adalah library yang bisa digunakan sebagai apa sih? Sebagai alternatif dari OpenCV GUI-nya atau Graphical User Interface. Nah, di sini ini nggak apa-apa kan, tetap lanjut ya. Nah, untuk sintaksnya sendiri ini lebih ringkas dibandingkan GUI OpenCV, yang mana ini kita coba eksekusi dan hasilnya adalah kebalikan dari OpenCV itu sendiri, yang mana OpenCV menggunakan metode BRG, sedangkan yang mana menggunakan BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Nah, di sini kita coba eksekusi di bagian yang pertama. Nah, terlihat di sini ketika dieksekusi hasilnya itu kebalikan, dan caranya ialah menggunakan metode slice, yang mana itu menggunakan indeks yang negatif agar sama dengan OpenCV. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menyiapkan satu layer. Yang pertama IMG Red, yang dimana ini kita menggunakan color mapping, yang mana color mappingnya berwarna gray atau abu-abu. Nah, di sini coba kita hilangkan dan coba eksekusi kembali, dan di sini warnanya terlihat jelas ya, berbeda. Dan ini warna satu layer ini sangat terang dan lebih strong. Dan ini saya balikan kembali dengan color mapping gray. Saya coba eksekusi. Oke, sudah kembali berwarna gray. Nah, selanjutnya di bagian bawah
Selanjutnya di bagian bawah menggunakan layer green. Masih satu layer tapi sekarang berwarna green. Dan di sini kita coba bandingkan di bagian red, green, dan blue itu memiliki warna yang berbeda walaupun sama-sama color mappingnya itu gray. Tapi dengan tingkat kecerahannya itu sangat terlihat jelas bahwa bagian mapping yang bagian layer blue itu lebih gelap. Nah, di sini untuk numpy slicingnya ini kita persingkat saja. Ada beberapa penjelasan yang mungkin bagi teman-teman belum paham, tapi saya anggap ini sudah hatam lah bagian numpy slicing, karena ini materi dasar dari pemrograman. Oke. Kemudian selanjutnya membuka dua gambar di dua jendela. Yang pertama mungkin pisang JPG, kemudian yang keduanya itu dia membaca burung hantu JPG. Dimana dia nanti akan muncul dan akan berhenti jika kita menekan salah satu tombol. Nah, di sini ada dua gambar, ini gambar burung hantu, kemudian ini gambar pisangnya. Dan kita untuk menutupnya kita hanya perlu menekan salah satu tombol seperti key. Jadi gambarnya akan tertutup. Kemudian ini bagaimana caranya menampilkan 3 tab untuk menampilkan 3 gambar tersebut. Di sini hanya ada gambar pisang saja, di mana ada my app 1, my app 2, dan 3. Jadi sama seperti yang tadi, dia akan tertutup nih tabnya jika kita menekan salah satu tombol. Sini 3, ada 1, 2, 3. Dan kita untuk menutupnya tinggal menekan salah satu tombol. Seperti itu. Destroy all windows. Kemudian di sini bagaimana caranya save image. Ini caranya juga sangat gampang. Kita hanya perlu memanggil properti mWrite, dimana dia save _pisang.jpg. Lalu jika di run dia nanti jika sudah tersimpan akan ada tanda ataupun output true. Itu artinya dia sudah tersimpan dengan benar di folder kita. Kita cek. Itu dia ada save.pisang.jpg. Ini kita buka gambarnya dulu di save _pisang.jpg. Cek dulu apakah gambarnya benar. Nah, ini dia gambarnya. Gambar save _pisang.jpg. Dan hasilnya sudah benar.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang play video. Yang pertama di sini ada cap sama dengan cv2.video capture. Di sini berfungsi untuk membuka file video yang bernama video.mp4 supaya bisa diputar frame per frame. Selanjutnya di sini ada while cap.is open. Jadi while di sini bertujuan untuk perulangan. Jadi loop ini berjalan selama video masih bisa dibuka atau belum habis. Selanjutnya ada read frame sama dengan cap.read. Di sini bertujuan untuk membaca satu frame atau satu gambar dari video. Selanjutnya ada read yang sama dengan true. Jika frame berhasil dibaca, frame adalah gambar itu sendiri. Selanjutnya cv2.imshow atau frame per frame. Selanjutnya di sini ada perintah if cv2.waitk dalam kurung 25 sama dengan ord key. Di sini berguna untuk menunggu 25 milidetik setiap frame atau mengatur kecepatan pemutaran. Jadi jika pengguna menekan tombol key, loop berhenti dan video ditutup. Selanjutnya di sini juga ada perintah cap.release yang dimana ini tuh berguna untuk menutup video supaya file tidak terkunci. Selain perintah if cv2.waitk dalam kurung 25 sama dengan ord key, di sini juga terdapat perintah if cv2waitk 25 dalam kurung 25 sama dengan ord s. Jika tombol S ditekan saat video diputar, frame saat itu disimpan sebagai file foto from video.jpg. Nah, di sini muncul videonya. Jadi di sini videonya itu saya edit menjadi lambat dan ada juga yang normal. Untuk keluar dari videonya itu kita bisa klik huruf key di keyboard untuk keluar dan tombol S digunakan untuk menyimpan frame video tadi menjadi file foto _ video.jpg. Jika sudah muncul pesan foto capture, kita lakukan else break. Jika tidak ada frame lagi atau video habis, loop bisa berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capture foto. Ini membuat objek cap untuk membuka kamera dengan perintah cap sama dengan cv2.video capture 0. Angka 0 biasanya berarti kamera default laptop. Jika ada kamera tambahan bisa menggunakan 1 atau 2 dan seterusnya. Baris ini membaca frame atau gambar dari kamera dengan perintah read frame sama dengan cap.read. Selanjutnya untuk mengecek apakah gambar berhasil diambil yaitu dengan perintah if read. Jika read bernilai true berarti gambar berhasil dipindahkan ke file yang bernama my_photo_2.jpg. Jika gambar gagal diambil, program akan menjalankan baris ini dengan perintah else yang menampilkan pesan bahwa gambar tidak bisa disimpan. Lalu untuk menutup kamera supaya tidak terus menyala setelah program selesai dengan perintah cap release. Oke, selanjutnya di bagian capture video. Dan di sini ada variabel cap
yang mana sama seperti tadi, ini untuk mengakses webcam. Dan di sini nilai 0 adalah webcam kamera utamanya sendiri. Di sini selanjutnya di barisan ketiga dan 4, di mana ini adalah ukuran frame video pixelnya. Kita mengatur dari 320 kali 240. For CC adalah for character code, di mana format X kompresi videonya. Nah, di sini kita gabungkan semua, di mana akan menghasilkan output 2 dan gabung dari for CC, lalu frame-nya, kemudian video pixelnya. Oke. Di sini ada looping, yang mana kita menggunakan while loop sebagai perulangannya. Nah, di sini kita akan mengset ketika tombol key ditekan maka akan quit, dan ketika menekan tombol S maka videonya akan ke capture dan menangkap layar. Nah, di sini ada breaknya dari while, jangan lupa. Dan lalu ini cap release, maksudnya menutup webcam. Dan out release itu gunanya untuk menutup file video. Dan terakhir, destroy all windows itu untuk menutup semua window. Kita eksekusi. Nah, di sini terlihat ya, kita sudah bisa menggunakan webcamnya. Nah, ketika saya klik S, maka otomatis akan ke capture. Dan ketika saya klik key, maka akan langsung keluar secara otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat ya hasilnya, output 2. Dan hasil dari capture-nya itu foto from video. Ini dia hasilnya. Oke. Berhasil teman-teman. Baik. Selesai sudah materi kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.